Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majelis Dikdasmen Kecamatan Prambanan, yang kita hormati Komite SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, Ibu Bapak Guru, karyawan SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, para orang tua siswa, dan para siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Prambanan yang kita banggakan bersama. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dapat bertemu, bertatap maya dalam kegiatan Fortasi, Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa Baru pada tahun pelajaran 2021-2022. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur, Allah akan menambahkan kepada kita nikmat yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang telah kita terima. Nikmat sehat, nikmat sempat adalah kenikmatan Allah yang luar biasa. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan kami Daswati Rofiatun Sahifah, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Kita akan menyapa dulu kepada anak-anakku, siswa SMP Muhammadiyah 1 Prambanan kelas 7 yang solih dan solihah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan tatap maya ini kita akan mengucapkan selamat kepada 186 siswa baru SMP Muhammadiyah 1 Prambanan yang pada kesempatan kali ini mengikuti kegiatan Forum Ta'aruf dan Orientasi. 186 siswa yang insya Allah calon-calon pemimpin, orang-orang hebat, orang-orang sukses di masa yang akan datang, bergabung bersama, saling bersinergi, saling menguatkan di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan yang memiliki branding sekolahnya anak soleh. Fortasi, Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa, ini adalah kegiatan yang kita lakukan di awal masuk SMP atau awal masuk sekolah. Fortasi atau bahasa lain adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pada kesempatan kali ini akan kita lakukan 4 hari ke depan, ya anak-anakku, selama hari Senin sampai hari Kamis 12 sampai 15 Juli 2021 kita akan bersama-sama mengenal lingkungan sekolah SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Tentu saja dalam Fortasi kali ini kita mengangkat tema besar yang seiring dengan visi SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Iya, apa tema besar itu? Tema besar itu adalah mewujudkan generasi muda yang islami, unggul dalam prestasi, berdaya saing dan mandiri. Sebuah tema yang Masya Allah, di dalamnya syarat makna-makna spiritual, syarat makna-makna karakter, syarat makna-makna kita harus menjadi generasi yang unggul, generasi yang penuh prestasi, generasi yang berkarakter, dan tentunya generasi yang bermandiri. Oleh karena itu, anak-anakku, SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, SMP kita tercinta, juga memiliki tagline banyak sekali. Apa itu? Yang pertama, sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Nanti anak-anakku akan diberikan pengertian apa itu sekolah ramah anak. Kita adalah sekolah Muhammadiyah, sekolah yang menggembirakan. Jadi kita bersama-sama, guru, siswa, karyawan, orang tua, bagaimana kita nanti akan bersama-sama mendesain lingkungan sekolah yang menggembirakan, sehingga anak-anakku nanti dapat
menuntut ilmu dengan menyenangkan, dan juga tentunya anak-anakku tetap dapat bermanfaat untuk banyak orang. Tagline yang lain ialah sekolah kita juga termasuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus tetap kita layani di sekolah kita. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena Allah menciptakan kita semuanya untuk saling bersinergi, untuk saling bertawun, dan untuk saling mensupport. Maka sudah menjadi hak seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tagline kita selanjutnya adalah sekolah kita dipercaya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi sebagai sekolah inovatif digital. Luar biasa. Di Prambanan ini tidak banyak, hanya sekolah kita lah yang sekolah swasta yang ditunjuk oleh kementerian untuk mengikuti sekolah inovatif digital. Bahkan di DIY kita adalah salah satu atau satu-satunya SMP swasta yang ditunjuk oleh kementerian. Tagline berikutnya, kita adalah termasuk juga di bawah binaan Muhammadiyah Disaster Management Center. Kita menjadi bagian dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan kita juga menyukseskan apa yang menjadi harapan dari kementerian, yaitu sekolah yang cerdas berkarakter. Dan kita berharap sekolah kita akan menuju Go Green School dan juga Go Sekolah Sehat. Oleh karena itu, anak-anakku, kita patut bersyukur. Kita ucapkan selamat kepada para siswa semuanya. Kalian semua tidak salah memilih SMP Muhammadiyah 1 Prambanan sebagai pilihan yang tepat untuk belajar di jenjang SMP. Juga kepada para orang tua, ibu, bapak, orang tua ataupun wali, terima kasih. Kita haturkan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada SMP Muhammadiyah 1 Prambanan yang dengan mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu di sekolahnya anak solih. Juga tak lepas terima kasih kepada ibu, bapak guru, karyawan, dan juga panitia fortasi yang luar biasa yang telah menyiapkan kegiatan fortasi kita ini dengan penuh dedikasi dan semangat yang tiada henti. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang indah ini Ibu juga akan menyampaikan bekal kepada anak-anakku, khususnya kelas 7, bahwa mulai besok Senin atau mulai hari ini, hari Senin, kita akan belajar melanjutkan cara atau pola dari SD, yaitu karena masih masa pandemi, kita akan melanjutkan belajar dengan dari rumah atau belajar jarak jauh. Nah, Ibu punya tips, Ibu punya strategi yang akan kita sampaikan kepada anak-anakku bagaimana mensiasati belajar dari rumah supaya kita tidak bosan, supaya kita tetap belajar dengan semangat dan tentunya dapat membawa manfaat untuk sekeliling kita, terutama keluarga kita yang senantiasa berada di dekat kita. Anak-anakku yang solih dan solihah, Ibu memiliki 22 golden habit, 22 kebiasaan aktivitas yang baik, kebiasaan emas, kebiasaan hebat, yang tentu nanti anak-anakku akan menerima apa saja sih 22 golden habit, golden activity, 22 kebiasaan emas belajar dari rumah. Yang pertama, yaitu anak-anakku bangun pagi. Anak-anakku bisa bangun jam 3, setengah 4. Silahkan ketika bangun ucapkan rasa syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur, kita terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Allah, karena kita sudah dibangunkan dengan sehat,
Dan jangan lupa anak-anakku, sempatkan untuk sholat lail, sempatkan untuk sholat tahajud, ya, sempatkan untuk sholat lail dan sholat tahajud, minimal 2 rakaat. Selanjutnya, anak-anakku bisa juga yang kedua, sambil menanti azan subuh berkumandang, anak-anakku dapat membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, supaya ketika pertama kali kita bangun, maka yang kita baca itu adalah ayat-ayat Allah, bukan WhatsApp, bukan YouTube, tetapi kita membuka kalam Allah. Kita membaca Al-Quran, kita baca artinya. Begitu sholat subuh berkumandang azan, maka jangan lewatkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunat fajar. Insya Allah kita akan dijamin oleh Allah rezekinya manakala kita membiasakan diri dengan sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Dan setelah itu kita langsungkan sholat subuh, dan jangan lupa zikir kepada Allah dengan kita melafazkan zikir sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah dan melalui Rasul-Nya. Kegiatan yang ketiga, yaitu setelah tadi barangkali belum sempat untuk tadarus Al-Quran, sempatkan habis sholat subuh, sempatkan tadarus Al-Quran paling tidak 1 halaman, ya, 1 halaman Al-Quran. Bu, saya belum bisa nih saya belum bisa nih baca Al-Quran. Iya, boleh. Yang belum bisa baca Al-Quran, boleh baca Iqra-nya atau hafalan, ya, atau baca artinya. Banyak sekarang Al-Quran dan terjemahan. Supaya apa? Supaya hati kita tetap bertaut kepada Allah, supaya hati kita tetap tentram dengan membaca kalam-kalam Allah, karena itu menjadi bagian janji Allah. Sahabatku, anak-anakku, aktivitas yang keempat setelah kita membaca Al-Quran, biasakan untuk kita olahraga pagi. Ya, 30 menit cukuplah. Kita jalan ke sawah, atau jalan sekeliling kampung, atau kita bersepeda, atau bahkan olahraga apapun yang bisa membuat badan kita bugar. Apa yang kelima? Ya, sebelum anak-anakku belajar, setelah berolahraga, yuk kita biasakan kita membantu orang tua. Saya yakin orang tua akan sangat senang manakala anak-anakku kelas 7 SMP ini sudah mulai lebih rajin, sudah mulai lebih mengerti akan pekerjaan orang tua. Anak-anakku yang laki-laki boleh, bisa juga menyapu. Anak-anakku yang perempuan boleh, bisa juga mencuci piring, atau sebaliknya. Tidak masalah. Dan saya yakin orang tua pasti akan sangat senang. Itu adalah aktivitas kita yang kelima, yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Lalu apa yang keenam? Ya, meskipun kita besok belajar dari rumah, maka jangan lewatkan kesempatan kita untuk mandi pagi, ya. Setahun kemarin kan kita sudah jarang mandi pagi mungkin ya, karena nggak sekolah kok, sekolahnya cuma di rumah kok, mandi paginya nanti saja. Tidak. Setelah kita membantu orang tua kita, maka kita bersegera untuk mandi pagi, menyabun, menggosok gigi, syukur, berkeramas, supaya apa? Supaya sehat, bugar, segar, kita menghirup oksigen dari Allah. Supaya apa? Supaya kuman, virus, dan lain sebagainya itu menjauh dari kita. Nah, kalau kita pagi-pagi sudah mandi pagi, maka insya Allah kita akan lebih segar. Nah, yang ketujuh, setelah mandi jangan lupa nih, kita sarapan ya sahabatku, anak-anakku. Nah, sarapan itu tidak harus mewah. Yang penting ada menu makanan sehat.
yaitu ada buah-buahan. Kalau di kampung itu kan banyak buah, ada pepaya, ada jambu yang tidak harus beli. Ya. Terus ada karbohidratnya, ada proteinnya, ya. Minum juga menjadi kebutuhan penting untuk tubuh kita. Jadi biasakan sarapan. Tidak harus mahal, tidak harus mewah, sederhana, yang penting ada karbohidrat, ada vitamin, ada juga sayuran, protein, seperti itu. Nah, bagaimana proporsinya? Proporsinya tentunya setengah dari piring itu lebih banyak sayur dan buah, sedangkan seperempat saja yang mengandung karbohidratnya dan seperempat saja yang lauknya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak karbohidrat. Jadi kita harus biasakan asupan pada tubuh kita ini adalah banyak sayur, banyak buah, banyak serat, sehingga kita bisa lebih sehat lagi. Baik para siswa, selanjutnya setelah kita makan sarapan pagi, kita yang ke-8 yaitu pembelajaran dari rumah. Silahkan nanti anak-anakku belajar didampingi oleh Bapak Ibu guru, juga barangkali orang tua yang di rumah dapat ikut mendampingi pelajaran yang disampaikan melalui belajar dari rumah. Berikutnya, setelah jam pertama, anak-anakku dapat membiasakan untuk sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Silahkan nanti untuk sholat duha di rumah. Syukur bersama keluarga yang lain, berjamaah boleh. Dan jangan lupa nanti tetap literasi ya anak-anakku. Literasi itu gimana Bu? Ya, anak-anakku silahkan nanti mencoba untuk membaca buku-buku yang ada di rumah. Barangkali kalian punya sedikit uang tabungan, bisa kok untuk beli buku-buku narasi, buku-buku yang bersifat fiktif ataupun fiksi ataupun non fiksi bisa, atau buku-buku keteladanan Rasulullah, silahkan. Komik yang mendidik, silahkan. Nanti anak-anakku biasakan untuk membaca atau literasi. Kebiasaan yang ke-10 tentunya nanti setelah literasi sholat duha, anak-anakku bisa melanjutkan pelajaran yang kedua. Dan juga nanti pelajaran yang ketiga barangkali, terus sholat duhur. Silahkan ya, upayakan kita biasakan sholat duhur berjamaah atau sholat duhur tepat waktu. Setelah sholat duhur jangan lupa untuk makan siang dan juga tidur siang. Makan siang dan juga tidur siang supaya kita bisa beristirahat. Dan barangkali masih ada kegiatan yang tadi belum selesai pelajarannya, bisa kok dilanjutkan nanti setelah sholat duhur sampai jam 3. Selanjutnya anak-anakku, begitu adzan berkumandang, adzan asar, silahkan untuk bergegas mengambil air wudhu dan kita sholat asar berjamaah. Juga, nah setelah itu jangan lupa main juga perlu ya anak-anak. Main bersama teman-temannya, tidak harus bermain HP terus. Boleh, anak-anakku boleh main layang-layang, tapi tetap protokol kesehatan tetap dijaga. Bermain di teras, halaman teras boleh, tapi tetap protokol kesehatan tetap digalakkan. Dan jangan lupa banyak minum air putih supaya kita tidak dehidrasi. Nah, setelah main tetap kita tetap harus membantu pekerjaan orang tua. Ya, masak. Mungkin orang tua mau menyiapkan makan malam, kita bantu di rumah biar orang tua juga senang. Mencuci, menyapu, memberi makan ikan, nah atau apapun itu, silahkan. Nah, berikutnya jangan lupa mandi sore juga tetap harus kita lakukan supaya ketika nanti kita mau tidur jelang malam hari itu badan kita tetap bersih, sehat, wangi, begitu ya. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, setelah itu silahkan nanti anak-anakku sholat maghrib langsung bergegas untuk kita sholat
maghrib berjamaah. Jangan lupa zikir kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, habis maghrib sampai isya nih, waktunya bersama keluarga. Bapak kan sudah kondur, ibu sudah kondur, adik, kakak, semuanya ya kita bercengkrama. Waktu family time, waktunya bersama keluarga. Nah, tentunya nanti setelah adzan isya kita bisa bersama-sama kembali langsung untuk jamaah sholat isya bersama keluarga. Nah, apa yang kita lakukan setelah sholat isya? Ini dia, supaya anak-anakku tidak kesulitan dalam menerima pelajaran, bisa diulang kembali pelajaran yang tadi pagi disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dibuka kembali. Cukup setengah jam, mungkin sudah cukup ya, setengah jam untuk mengulang kembali atau mempersiapkan untuk pelajaran besok pagi. Nah, kita biasakan dengan belajar malam. Kegiatan yang ke-21, jangan lupa setelah belajar malam kita mengisi nih Golden Habit tahfidz dan tahsin. Nanti kita biasakan apa sih yang akan kita lakukan sebelum tidur? Ya, bacalah tambahan 1 ayat misalnya, nambah hafalan Al-Quran kita. Terus kita membaca Al-Quran lagi. Supaya apa? Supaya kita ketika mau tidur itu juga tenang, jiwa kita tenang, tentram. Kita sudah mandi, kita sudah makan. Nah, ingat, tadi kan makannya sebelum maghrib nih. Jadi upayakan makan malam tidak sebelum tidur, nanti tidak tambah besar ya. Berikutnya terakhir yaitu kita upayakan jam 9 sudah tidur malam. Supaya apa? Supaya nanti kita jam 3 atau setengah 4 sudah bisa bangun. Kalau kita tidurnya nanti jam 1 pagi, maka nanti ketika jam 3 kemungkinan besar belum bisa bangun. Kalau kita tidurnya jam 12 malam, jam 1 pagi, saatnya sholat subuh mungkin kita tidak mendengarkan adzan. Nah, makanya penting bagi kita, anak-anakku, mulai sekarang karena ini sudah SMP, mulai kita atur lagi waktu kita. Supaya apa? Supaya waktu-waktu itu betul-betul bermanfaat. Wal 'asr. Supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang rugi ya, dengan tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tidur malam dan istirahat yang cukup. Jangan lupa zikir malam, perbanyak istighfar sebelum tidur. Mari kita banyak istighfar sebelum tidur. Sebelum tidur ucapkan terima kasih kepada Allah. Ucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Ucapkan terima kasih kepada keluarga kita. Dan juga yang tentunya adalah mari kita berdoa untuk orang tua kita, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Anak-anakku, ini adalah masih masa pandemi. Maka kita setelah tahu 22 golden habit tadi, kita harus bisa mengenali diri kita. Manakala kita merasa sakit, misalnya demam lebih dari 37,5 derajat, terus sakit tenggorokan, batuk, pilek, letih lesu, gangguan pernafasan, atau mungkin tidak bisa membau, maka segera langsung berobat ya. Jaga imun, jaga iman supaya kita tetap aman. Maka apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi pandemi ini? Tetap cinta mas jaja, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Insya Allah dengan begitu jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Kalau kita keluar, pastikan kita memakai masker dan konsumsi gizi seimbang. Hati-hati kontak dengan hewan, juga rajin olahraga. Jangan mengkonsumsi makanan yang tidak dimasak dan juga misalnya daging yang tidak dimasak, dan apabila tadi ada gejala-gejala klinis, nanti segera berobat dan segera tambah buah-buahan, minuman supaya kita tetap staminanya fit. Ya, saya rasa itu anak-anakku, beberapa pengantar dari Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar di sekolahnya anak soleh. Kita akan bertemu meskipun dengan tatap maya, kita akan tetap semangat. Nun.
wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.